وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada keluarga besar Kutab yang Madrasah Darul Arqam, pada studi yang sudah mengajak saya kembali untuk bersilaturahmi di sini. Dan ini yang dua kali saya mengisi kajian atau pelatihan di sini. Berarti menjelang tahun kedua ya, tahun di sini, dan seharusnya semoga usaha-usaha di sini bisa melihat perubahan baik dari usaha-usahanya ataupun dari anak-anak dirinya. Kemudian juga mohon maaf, sebetulnya yang saya rencanakan itu hari Sabtu kemarin untuk datang ke sini, tetapi qadarullah memang kondisinya kurang fit, sehingga ini juga mohon doanya penyembuhan sebetulnya. Karena juga mau sama keluarga, tapi sama di rumah juga sedang kurang sehat, sehingga alhamdulillah datang ke sini dengan saudara. Kemudian berbicara mengenai kota ini, alhamdulillah sebetulnya untuk di Indonesia sendiri, untuk Kota Al-Fatih yang langsung oleh Ustaz Budi Ashar itu sekarang cabangnya itu sudah sekitar 35-an gitu ya. 35 itu di seluruh Indonesia. Sudah di Aceh, sudah ada di Malang, Tegal, Surabaya, Lampung. Yang belum ada itu di Tasik, di Garut juga belum ada Al-Fatih. Tapi kalau untuk kota-kota selain Al-Fatih sebetulnya sudah banyak juga, kalau kita hitung ya sulit ya, karena banyak sekali. Alhamdulillah juga betul hari ini Kutab itu sudah sedikitnya ada 2 Kutab yang langsung saya bina, 2 Kutab lagi mereka berdiri sendiri. Alhamdulillah, sedikit berkisah dulu gitu ya. Sebelum ke Kutab tahun 2012-2013 itu, sebetulnya ketika saya mulai selesai kuliah dari awal itu, sempat mengajar juga di Bandung, di SMP terus gitu ya, di Cibadak gitu. Dan seperti biasa, mungkin sesuatu hal yang biasa kita melihat kondisi cara belajar mereka, anak-anak gitu ya, mulai dari SD, SMP. Bahkan setelah itu saya juga pernah mengajar di sekolah yang lumayan elit, Al-Bina Boarding School di Bekasi gitu ya. Itu kalau uang masuknya saja seharga dengan 1 ekor sapi gitu. Pernah mengajar di sana beberapa bulan di Aitamnya. Anak-anak SD satu kelas itu
mungkin ada lebih dari 30 anak gitu. Pertama saya masuk saja di sana itu memondisikan mereka itu luar biasa, bingung sekali. Ini saya ngajak atau marah-marah gitu, mengenai itu. Karena dengan kondisi anak-anak yang bisik, yang mendengarkan hanya 1 menit 2 menit setelah itu ramai lagi, kemudian ada yang berantem lah, ada yang itulah yang sebetulnya justru saya kabur dari sana karena nggak sanggup mengajar anak-anak SD. 2 bulan lebih, 3 bulanan saya keluar dari sana. Padahal di sekolah elit dan fasilitas yang luar biasa besar sekali gitu ya. Keluar, baru setelah itu ke Subang, saya ngajar bahasa Arab di Ciater. Jadi ada hotel ya, itu bahasa Limas di Mesin Biru itu. Tapi di sana ada takdirnya, saya ngajar bahasa Arab dan tasbih di sana. Hanya 1 tahun. Nah, setelah itu saya bertemu dengan teman semangat dulu di Subang, di Asyifa, kali Asyifa ya, di Asyifa. Kemudian sempat tanya-tanya, kata saya, aku ngajar di mana? Saya ngajar di SD. Belum tahu saat itu di SD ya. Saya gak suka, kalau saya gak sanggup belajar dari SD. Saya juga belajar katanya, main sini. Karena sudah lama gak ketemu, pengen ketemu. Saya diundang ke Purwakarta, main ke Purwakarta ke sana, dan kebetulan sedang KBM di sana. Di sana tempatnya sehat karena rumah makan disulap jadi sekolah. Jadi dari hal yang begitu sekolahnya itu. Setelah saya ke sana sedang belajar mengajar, ya ke sana kok sepi gitu, kayak anak sepi. Saya turun ke bawah, ternyata anak-anak sedang belajar dengan khusyuknya, anak-anak belajar dengan kayak orang kuliah gitu. Nah, hari ini kan anak-anak kuliah juga belum tentu bisa diem mereka kalau ada dosen itu. Ternyata sampai sana itu kok bisa seperti ini kan saya. Padahal usia mereka itu ya usia 5 tahun, 6 tahun gitu, 7 tahun gitu. Bisa diam dengan gurunya menyimak gitu ya. Sangat antusias sekali. Setelah itu gubernur saya ngobrol, ini sekolah apa kan saya? Ini Kutam. Karena memang saat itu Kutam juga usianya baru 2 tahun. Bisa masuk ke sana itu di tahun ketiga. Usia Kota Alfat itu cabangnya cuma hanya ada 2 saja. Satu di Depok, pusatnya satu di Purwakarta. Di Purwakarta itu adik pertama, cabang pertama dari Kota Alfat itu. Kemudian saya ditawari ngajar di sana. Akhirnya saya ngajar di sana dan banyak belajar sekali. Ternyata sebetulnya konsepnya sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Tetapi memang butuh keyakinan yang sangat luar biasa, yang butuh musyawarah. Nah, yang pada akhirnya 4 tahun saya di sana, pulang ke Garut dan alhamdulillah merintis di Garut. Dan Al-Fatih pun sebetulnya bercita-cita supaya kota ini ada di setiap kecamatan. Jadi kalau di Tasik ini berapa kecamatan? Banyak ya? Banyak. Kalau misalkan 30 kecamatan, jadi setiap kecamatan itu ada 1 kota. Karena bayangkan saja kalau dari 1 kecamatan itu 20% saja anak-anak sekolahnya di kota. Itu juga nggak tertampung sebetulnya, gitu. Dan begitulah gitu ya, bahwa dakwah ini, kota ini sebetulnya sangat alami sekali. Al-Fatih itu tidak pernah membuat brosur, jarang buat brosur. Al-Fatih jarang buat tempelan-tempelan di jalan penerimaan deh. Hanya satu saja di depan sekolahnya. Kemudian dari
dari tausiah ke tausiah tersendiri dikenalkan itu dengan paradigma Nabawiyah. Ketika dikenakan paradigma Nabawiyah, mereka kan akan belajar mengenai mendidik anak, berumah tangga mendidik anak. Setelah itu mereka akan menjadi penasaran, kalau begitu sekolahnya di mana kalau pendidikan seperti ini. Maka diangkatlah nama Kutabi. Seperti itu. Maka sebetulnya di sini juga jika kita ingin lebih luas dikenal, maka mesti dikenalkan dewan syariahnya, mesti dikenakan kepala kotanya, dan disuruh banyak isi tentang kajian-kajian politik, pendidikan politik Nabawiyah dan lain-lain. Maka kitab ini akan sendirinya dikenal, insyaallah. Kemudian kita telah dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kitab ini sebetulnya dulu juga di Indonesia sempat ada di zaman Belanda itu. Di Riau, tepatnya di Siak, kerajaan Siak dulu itu ada kitab yang namanya kitab Ruqayyah. Dulu Ustaz Budi dengan tim itu pernah ke sana dan sampai menemukan guru yang dulu mengajari kitab di banatnya, di akotnya. Diwawancara oleh Ustaz Budi dan ternyata Masya Allah setelah diwawancara itu, apa yang hari ini oleh Ustaz Budi secara teknis di lapangan dilakukan oleh guru-guru itu ternyata sama dengan yang dulu diajarkan juga oleh kitab. Hanya memang dulu itu ketika kitab ada di Indonesia itu kan sekolah itu kesini kan ada sekolah rakyat, kemudian dengan SD dan seperti itu ya. Sehingga itu mulai terus, bahkan sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Hari ini di kitab ataupun di Madinah atau di Mekah juga sebetulnya kitab-kitab ini sudah mulai, ataupun bahkan mungkin sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada nama kitab. Meskipun mungkin secara teknis ataupun secara konsep masih diterapkan di madrasah-madrasah mereka di wilayah dan lain-lain seperti itu. Justru yang terkenal hari ini banyak kitab itu di sana di daerah Afrika, di Sikit, ya kita terkenal dengan Sikit dari sana. Nah itu masih tetap di sana, kemudian di Yaman, di Sudan gitu ya. Tapi kalau di Madinah itu sudah hampir tidak diketahui. Makanya ketika dulu ada Syekh Islam dari Mesir, dia datang ke Indonesia, kemudian datang ke kota Al-Fatih. Kata beliau, Masya Allah, ini kitab, katanya. Iya, ini kitab. Insya Allah, kitab ini dulu itu adalah tempat di mana para ulama belajar. Maka saya doakan semoga para ulama akan banyak keluar dari kitab yang Anda pimpin ini. Itu Syekh Islam gitu ya. Mungkin beliau juga lebih ataupun mengenal lebih tentang kitab. Nah, kemudian apa kitab itu? Kitab itu zamannya berasal dari kata Arab. Kitab jamu katatin. Kitab ini mufrad zamannya katatin. Wa huwa mawdi'un ta'limul qira'ah, yaitu tempat di mana orang-orang belajar membaca, tempat pendidikan membaca. Kemudian mulak pemerintah melakukan bitadrisil atfal sigar Al-Quran wal qira'ah wal kitabah wal hisab wal hifz wal imla. Jadi kita bicara tentang sejarah dulu gitu ya. Maka sungguh kitab ini yang memfokuskan pembelajaran itu untuk hafal, untuk anak-anak yang kecil, yaitu Al-Quran,
kemudian qiraah membaca dan kitabah menulis, wal hisab berhitung, wal hifz wal imla hafalan dan juga tinggal. Wa tabul masjid bi halaqatid das allati yaqiluhal ulama fitulabi mubayyid. Adapun masjid itu digunakan untuk halaqah-halaqah ilmu, ya, dan ditemani oleh para ulama fidirasatil islami al-mutakhassis, dan pembelajarannya tentang pelajaran Islam yang khusus. Kadirasah Qur'aniyah seperti pembelajaran Quran dari tafsirnya, min tafsir wa tajwid wa ulumul hadis, ilmu hadis, wa tauhid, kemudian tauhid, wal fiqh wa usulil fikih dan usulnya, wal nahwu wal adab wal balaghah wasirah an-nabawiyyah wa tarikh islami wa ghairi dzalik. Dan nahwiyah ada sastra, balaghah, kemudian ada sirah nabawiyah, tarikh Islam, kemudian dan lain-lain. Jadi ada kitab, ada madrasah. Makanya Ustaz Budi itu bilang pendidikan dalam Islam itu tidak ada pendidikan sebelum kitab dan tidak ada pendidikan setelah madrasah. Itu pada sejarah. Makanya kitab itu usianya dari 5 sampai 12. Sebelum 5 itu di mana pendidikannya? Dulu nggak ada PAUD, nggak ada Kobel. Yang ada hanyalah di rumahnya masing-masing. Setelah 5 tahun baru dimasukkan ke kitab. Setelah beres dari kitab sampai 12 tahun anak-anak dimasukkan ke madrasah yang tempatnya di masjid. Kalau untuk kitab itu tempatnya biasanya di tempat gurunya langsung. Makanya kalau ada kitab di tempat gurunya, nama kitabnya itu ya nama gurunya itu. Ya seperti itu. Kalau madrasah itu di masjid. Nah itu masjid itu madrasah yang dimulai dari usia 13 tahun sampai selesai. Gak tahu sampai berapa tahun, pokoknya sampai selesai, sampai jadi dia menjadi seorang alim. Kemudian awal berinya kitab, anal kitab karena ma'rufan qabla zuhuril Islam. Sesungguhnya kitab itu kata penulis sudah dikenal sebelum munculnya Islam. Bidalilin annahu kana fi Makkah ada di labak sabihi biman ya'rifuna qira'ah wal kitabah, dengan dalil bahwasanya di Makkah sebelum munculnya Islam itu sudah ada beberapa orang di antara mereka yang bisa membaca dan menulis. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya kepada kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu yang tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi dalam sejarah disebutkan ada beberapa orang dari orang-orang Mekah itu yang sudah bisa baca dan menulis. Itu menunjukkan bahwa adanya tempat belajar membaca dan menulis. Nggak mungkin langsung bisa baca. Nadral li agrad tijal wa nahwiha. Ya, dilihat juga dari kebiasaan mereka jual beli. Kalau jual beli itu kan pasti ada catatan-catatan. Wa yadhkuru aidan anna adadal quraisyin alladzina kanu ya'rifuna al-qira'ah wal kitabah inda dhuhuril Islam balagha adadahum 17 rajulan. Kemudian dilihat juga bahwa ketika Islam muncul, Islam sudah ada di Mekah, itu diketahui ada orang yang bisa baca dan menulis, dan jumlahnya 17 orang. Jadi pas Islam muncul itu sudah ada 17 orang, sekitar 17 orang yang sudah bisa baca dan menulis. Wa hadza yadullu ala wujudi amakin li ta'limil qira'ah wal kitabah fi Makkah qabla dukhulil Islam. Dan itu menunjukkan bahwa adanya tempat belajar
membaca dan menulis sebelum Islam di Mekah. Karena nggak mungkin di mana mereka belajar baca dan tulis, pasti ada tempatnya. Jadi Al-Quran ini sudah ada sebelum Islam. Nanti akan dijelaskan kenapa. Nanti ada pertanyaan, kalau begitu kitab ini produk orang-orang kafir ya, karena datangnya sebelum Islam. Wal haqiqah anna amakina ta'lim qira'ah wal kitabah kanat mawjudan qabla Islam. Dan sebenarnya tempat-tempat belajar menulis membaca itu sudah ada sebelum Islam. Sawa'un fi Makkah atau ghairiha, baik di Makkah atau selainnya. Walau bahwa kanat lahum asma ghair ismil kitab. Tetapi mungkin bisa jadi namanya bukan kitab. Ada tempat belajar itu, tapi namanya bukan kitab. Bisa jadi tempatnya bukan. Wa kana hadaf min wujudiha wa ta'lim qira'ah wal kitabah faqat. Dan tujuan adanya tempat itu hanya untuk mempelajari baca dan menulis saja, tidak untuk yang lain. Dzalika li anna al-asatidha alladziina kanu yaqumuna bi himati tadris fi hadhihi al-qatati lam yakunu qadahul lisan. Karena guru-guru yang mengajar di tempat itu mereka belum pada masuk Islam, karena Islam juga belum muncul saat itu. Makanya tempat itu hanya diperuntukkan untuk pembelajaran baca dan menulis saja. Wa yadhkur anna awwala man jama'a al-awlad fil kitab al-Islam huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disebutkan bahwa yang mengumpulkan pertama kali anak-anak belajar di kitab dalam Islam itu secara resmi itu dialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa amara Amir bin Abdullah al-Khuzai an yulazimahu litahil. Dan memerintahkan Amir bin Abdullah al-Khuzai untuk mengajari mereka, untuk membersamai dan mengajari mereka. Nah, kapan para sahabat belajar ataupun di mana awal belajar para sahabat dengan Rasulullah SAW? Di rumahnya Al-Arqam ini Abil Arqam, sesuai dengan namanya. Al-Arqam ini Abil Arqam itu adalah lembaga pendidikan, tempat pendidikan pertama yang dijadikan sekaligus markas besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi para sahabatnya. Ini tulisan, antum bisa bayangkan Al-Arqam Ibil Arqam itu saat menjadikan rumahnya jadi markas kaum muslimin dan tempat belajar kaum muslimin, usianya berapa tahun? Tidak tahu. Itu usianya 16 tahun. Usia 16 tahun, seusia itu sudah berani menjadikan rumahnya markas besar kaum muslimin. Padahal kalau saja diketahui Al-Arqam ini terancam nyawanya, dan ini akan menjadi pelajaran khusus kenapa rumah Al-Arqam bin Arqam yang dijadikan markas dan tempat belajarnya kaum muslimin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satunya adalah bahwa Al-Arqam ini memang anak kecil. Justru karena dia anak kecil, orang-orang kafir Quraisy yang menyangka sudah kerti dan hafal Islam dan belum bisa berpikir, nah gitu ya, nggak mungkin. Akhirnya itu salah satu hikmahnya kenapa di sana tempat pendidikan pertama bagi kaum muslimin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di Perang Badar juga sebetulnya proses pendidikan itu sudah dimulai saat itu. Ketika selesai Perang Badar, kaum muslimin berperang dengan orang-orang Quraisy. Saat itu kaum muslimin 300 orang, orang-orang Quraisy saat itu 1.300.
orang, 1000 melawan 300 orang. Kaum muslimin menang saat itu. Kaum muslimin menang dan mendapatkan banyak tawanan. Kemudian kebijakan Nabi SAW itu yang ingin bebas, tawanan itu kalau ingin bebas harus ditebus dengan uang. Ditebus dengan uang. Kalau yang tidak punya uang, boleh mereka yang bisa membaca tulis mengajari. Nah, jadi orang tawanan itu yang bisa baca tulis, dia harus mengajari anak-anak kaum muslimin. Satu orang mengajari 10 sampai 12 anak. Itu juga pelajarannya hanya membaca dan menulis saja. Karena untuk masalah agama itu ada pendidikan lagi, utamanya oleh para sahabat, oleh Nabi SAW. Nah, ini juga menjadi salah satu rujukan kenapa untuk kelas awal 1, 2, 3 itu satu kelasnya 12 orang. Nah, ini adalah panduannya. Dan ini sudah kami rasakan bahwa 12 anak itu dengan 2 guru itu sangat efektif banget. Tapi untuk usia koloni 1 sampai koloni 4 itu boleh lebih dari itu. Karena seharusnya di koloni 1 anak-anak itu belajar sudah khusyuk, sudah etika seperti ini. Maka anak-anak itu akan dipertahankan di awal 3 sampai betul-betul baik adanya. Karena nanti di koloni dia akan menerima banyak ilmu daripada di awal 1. Ya. Nah, ini Rasulullah memutuskan tentang tawanan perang Badar agar setiap tawanan yang tidak punya harta untuk menebus mengajar 12 anak muslimin sebagai tebusannya. Ini dalam kitab Ar-Rafiqul Masjid. Kemudian kitab itu dibagi 2 di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim fil Islam. Ada kitab awal, kitab koloni. Awal 1, awal 2, awal 3, koloni 1, koloni 2, koloni 3, koloni 4. Jadi 7 tahun. Kitab awal ini anak-anak akan belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Pada yang ini anak-anak remaja belajar ilmu bahasa dan adat. Mereka belajar ilmu agama, hadis dan berbagai macam ilmu lainnya. Ini nanti ada tahapannya dan insya Allah di sini sudah punya dan sudah berjalan untuk levelnya. Seiring dengan itu, dengan semangatnya kaum muslimin, mulai bermunculan kitab khusus anak-anak yatim. Tujuan pendiriannya adalah mengajari ilmu bagi anak-anak yatim, anak-anak tidak mampu, dan memelihara mereka berbagai bentuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar mereka bisa belajar dalam asuhan ilmu dan masyarakat, walaupun tidak mampu mempunyai kemampuan untuk masuk ke kota atau memanggil pengajar ke rumah mereka. Ini di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi memang seharusnya kalau dulu kota itu memang di bawah negara, di bawah khilafah. Kalau hari ini kita nggak bisa. Dan ada kebutuhan khusus bagi anak-anak yang tidak mampu, anak-anak tentara, yang itu disebutkan sebagai karena masyarakat ini tanggung jawab negara, maka termasuk pendidikannya itu harus ditanggung oleh negara. Makanya disediakan sekolah-sekolah atau kota-kota yang khusus untuk mereka. Perhatian terhadap kota khusus anak yatim sangat tinggi di zaman dinasti Az-Zakiyin, Al-Ayyubiyin dan Al-Malik. Nuruddin Az-Zaki, salah seorang pemimpin, membangun kota anak yatim di banyak wilayahnya dan menggaji para pengajarnya berikut anak-anak yatimnya dengan gaji yang tinggi. Jadi kota itu sampai guru sama santrinya digaji. Dan karena kota
ini bukan hanya untuk orang kaya saja, meskipun memang Al-Fakih sendiri hari ini itu baru bisa rata-rata yang swab Al-Fakih itu menengah ke atas. Karena untuk tapi bukan berarti tidak akan diterima yang nggak punya itu. Hanya kan terkadang mental seorang itu beda-beda. Karena dia nggak mampu, akhirnya nggak daftar. Padahal sebetulnya di Kutab itu, termasuk di Al-Fatih itu, kalau mereka serius dan siap berkomitmen, akan diterima dengan senang hati. Makanya di Kutab-Kutab yang lain juga tidak boleh gitu ya. Ada orang yang ingin sekali ke Kutab serius, bahkan orang tuanya kita juga tahu. Kemudian mereka tidak masuk karena biaya, kasihan. Kalau bisa kita terima, kita carikan dana dari yang lain. Makanya dicoba untuk mengadakan program orang tua asuh, yang gitu ya. Nah ini di zaman kebesaran. Kalau hari ini yang seperti ini masih jalan di Indonesia, mungkin di Libya belajar digaji kan gitu kan. Di Madinah, di luar negeri itu luar biasa. Jadi kita harus jalan, harus lebih pendidikan itu, karena termasuk tanggung jawab negara dan kita semua. Besarnya Kutab berbeda satu dengan yang lainnya. Kutab Abul Qasim Al-Balkhi menampung 3.000 murid. Riwayatnya itu menunjukkan bahwa Kutab ini terpisah dari masjid dengan luas yang mampu menampung jumlah tersebut. Sampai-sampai Al-Balkhi sang guru harus memakai kendaraannya untuk mengelilingi murid-muridnya itu dan membimbing mereka. Jadi naik kuda aja nanti 3.000 murid yang di lapang gitu ya. Ada yang tenda-tenda belajar. Kutab itu dulu seperti itu, karena nggak ada pendidikan lain kecuali Kutab. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di Kutab belajarnya. Imam Syafi'i itu di madrasahnya Imam Malik, Imam Ahmad dan lain-lain itu belajar di Kutab. Jadi kalau kita belajar tentang manaqib, belajar tentang biografi para ulama, itu kan akan disebutkan namanya, dia belajar di mana itu akan disebutkan di Kutab. Seperti itu. Nah hari ini sebetulnya Kutab sudah mulai dikenal, sudah lumayan banyak yang mengenal Kutab. Makanya seperti di Garut gitu ya. Kemarin juga kita di Al-Wahid itu karena murid yang daftar itu lebih dari 20, tetapi yang kita terima hanya 12 saja. Mereka kecewa ya, karena kita juga belum bisa menampung sebanyak itu. Kemudian peralatan Kutab, sebetulnya ada sejarah yang lebih panjang lagi. Makanya nanti kalau bisa dibacakan, oh ini kitab, salah satu kitab yang dibuat yang ada. Ini tentang Al-Katatib fil Haramain Asy-Syarifain wa ma hawlahuma. Ini kitab-kitab yang ada di Haramain Makkah Madinah dan di wilayah di wilayah pinggirannya, ini di Hijaz gitu ya. Nah ini tentang sejarah Kutab, bahkan di sini disebutkan ada perjalanan pendiri Al-Insan itu Syekh Ahmad yang pendiri Al-Insan di Indonesia itu, kan dia orang Madinah, pergi ke Indonesia mengajar, akhirnya membuka sebuah yayasan lembaga namanya Al-Insan. Nah ini bisa dibaca di sini, memang nggak ada terjemahnya. Tapi kalau mau yang kita membaca Kutab juga sebenarnya ada di kitabnya kalau terjemah bahasa Indonesia itu sumbangsih Islam untuk dunia.
Sumbangsi Islam untuk Peradaban Dunia. Itu kitabnya ada. Syekh Dr. Rogi Asirjani. Dia sebutkan bahwa salah satu sumbangsi terbesar Islam itu pendidikan, yaitu kutab dan madrasah. Kemudian peralatannya, kutab biasanya dialasi dengan alas seperti karpet, tempat anak-anak duduk bersila di sekitar guru mereka. Peralatan belajar mereka terdiri dari mushaf Quran, kemudian papan tulis, dulu pakai kayu gitu ya, laut namanya, tinta dan pena. Adapun guru duduk di atas kursi. Terkadang kursi diganti dengan bangunan yang lebih tinggi yang digelari karpet kecil. Jadi memang nggak pakai meja kalau di kutab itu, supaya lebih khusyuk ya, dan lebih itu untuk adab majelisnya. Nah, seperti di Mekah Madinah pun tempat kajian itu ya seperti tempat kajian kita. Biasanya ada di kursi yang besar, itu mustaminya di bawah semua. Seperti itu pula kutab. Kemudian untuk usia, secara umum usia pembelajaran kutab sejak dini yaitu 5 atau 6 tahun. Anak-anak akan terus ada di kutab sampai menyempurnakan hafalan seluruh Al-Quran atau sebagiannya. Selain belajar membaca dan menulis, sebagian ilmu bahasa, berhitung, dan berbagai ilmu alat untuk memahami agama. Anak-anak berada di kutab hingga usia 12 tahun atau kurang dari itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang lebih dari 12 tahun. Ini ya. Jadi sejak kutab ini utuh sebetulnya. Dia utuh sampai, jadi secara kelembagaan itu utuh semuanya. Ini pengantar anak-anak. Dikarenakan sejak usia kecil mereka telah pergi ke kutab, maka keluarga harus menyertakan para penyerta pengantar pada kepergian dan kepulangan. Penyerta ini disebut sa'i, hari ini supir, di mana disyaratkan bagi penyerta agar mempunyai sifat amanah, bisa dipercaya dan ahli. Karena mereka menerima anak di pagi dan sore hari dan bersama mereka di tempat-tempat sepi, maka mereka akan mempunyai sifat itu. Jadi masalah supir saja di kutab itu diperhatikan. Tidak boleh asal supir. Kayak di kutab diajarkan Al-Quran, di mobil diajarkan dangdut. Sebenarnya ada dangdut mah, bangsanan orang baik, ngerokok mah dan lain-lainnya. Kan jadi contoh ya teh. Maka karyawan juga seperti di Al-Fatih itu, kita karyawan itu ada kajian khusus untuk mereka. Karyawan dan para supir itu ada kajian khusus bagi mereka seminggu sekali. Sambil nunggu menjemput anak-anak, setiap hari Rabu mereka kajian untuk mengenal pendidikan ini. Kemudian guru kutab. Nah ini ya, kenapa sebelum kutab itu mesti guru dulu yang menuntut ilmu. Ada kaidahnya kan al ilmu qabla qawli wal amal, bukan sambil jalan gitu. Tapi